Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Elsade Putri Sinaga dengan NIM 856481626. Kali ini saya akan melakukan penelitian ekosistem dan alam sekitarnya yang berada di tempat sekitar saya. Nah, kali ini saya masih ada di Libu Jaya dan kali ini saya akan meneliti apa-apa saja yang ada di dalam lingkungan saya dan beserta semua ekosistemnya. Laporan praktikum ekosistem darat. Mari membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan buatan. Kali ini saya berada di sawit-sawitan yang ada di samping rumah TK saya. Ekosistem adalah suatu jenis ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Komponen abiotik dapat berupa bahan organik, senyawa anorganik, dan faktor yang mempengaruhi distribusi organisme, yaitu suhu, air, garam, cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis, tanah dan batu, dan iklim. Sedangkan biotik adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang hidup atau organisme. Komponen biotik adalah suatu komponen yang menyusun suatu ekosistem selain komponen abiotik atau tidak bernyawa. Bersama peran fungsinya, makhluk hidup dibedakan menjadi 3 macam, yaitu heterof dan konsumen. Baiklah, cara kerja yang saya lakukan pertama adalah menentukan ekosistem darat alami di sekitar tempat saya tinggal. Setelah saya menemukan tempatnya, kemudian saya mengamati komponen-komponen abiotik meliputi suhu udara, pencahayaan, angin, jenis tanah. Untuk mengetahui suhu udara, saya menggunakan barometer. Sementara untuk mengetahui keadaan pencahayaan, angin, dan tanah, saya dapat memperkirakan saja. Semua yang saya tercatat pada tabel 2.1 pada lembar kerja dalam buku saya. Setelah mengamati komponen abiotik, saya perhatikan komponen biotiknya. Kemudian saya mencatat semua makhluk hidup yang ada di ekosistem tersebut. Saya mencatat semuanya sebagai produsen yang ada. Jika ada yang baru, saya akan melengkapi namanya dengan Latin. Semua jenis hewan sebagai konsumen yang saya temui di ekosistem, baik di tempat maupun yang hanya singgah atau terbang. Lalu semuanya saya catat pada tabel 2 pada lembar kerja buku saya. Sebagai pembanding, saya menentukan suatu ekosistem darat buatan yang ada di sekitar tempat saya tinggal atau sekolah tempat saya mengajar. Saya lakukan semua kegiatan dengan baik dan benar. Setelah itu, saya membuat kesimpulan umum tentang perbedaan pada kedua tipe ekosistem tersebut. Saya menemukan komponen abiotiknya seperti cahaya matahari, udara, tanah, air, angin. Menemukan komponen biotik ekosistem darat alami seperti rumput, dan ada juga pepaya, lalang, pisang, dan inai, seperti pada foto-foto di belakang video yang akan saya tampilkan nanti terakhir. Dan komponen abiotik ekosistem darat buatan saya menemukan sama seperti yang tadi, tanah, udara, cahaya, air, dan angin. Kondisinya kering, udaranya 32 Celcius karena panas, cahayanya juga panas, anginnya semilir, terus ada juga air yang saya temukan itu keruh. Dan komponen biotik ekosistem darat buatan yang saya temukan ada daun kelor, ada bunga, ada jambu, ada sawit, dan ada juga hewan yang saya temui, mungkin burung, musang, ada juga kelelawar tapi tidak sempat dipoto, tikus, dan ada juga ulat-ulat yang ada di bunga. Saya juga menemukan jamur atau bakteri yang ada dalam sawit. Saya akan mempersiapkan alat dan bahan seperti neraca analitik, tabung reaksi, rak tabung, gelas kimia, pengalet 7 buah, mistar, dengan skala 1 mm, kertas untuk tabel, air ledeng, bawang merah, deterjen 1 serbuk 1 gram. Pertama-tama saya menyediakan alat deterjen bubuk 100%, pengencer 50%, pengencer 25%, pengencer 12%, pengencer 6,25%, pengencer 3,1%, serta kontrol berupa air ledeng. Lalu saya simpan alat yang telah diberi label. Lalu saya membuat alat tersebut seperti apa yang telah dibuat di dalam buku paket saya. Setelah itu saya menyediakan bawang merah berukuran sama seperti diameter hampir sama dengan diameter lubang reaksi berjumlah 14 buah. Saya mengupas kulit epidermisnya untuk menghindari bahan sisa kimia yang tersisa. Lalu saya mengupas bagian akar primordial berwarna coklat dari bawang merah tersebut.
Lalu saya mengisi larutan deterjen yang sudah disediakan ke dalam tabung reaksi hingga penuh hingga konsentrasi larutan yang sama ditulis dalam 2 tabung reaksi. Lalu saya letakkan bawang merah dengan posisi calon akar primordial terletak di bawah hingga menyentuh larutan deterjen. Letakkan pula bawang merah hingga posisi yang sama dengan bawang merah lainnya di atas tabung kontrol. Lalu saya akan mengamati pertumbuhan akarnya setiap 24 jam. Bila larutannya tampak berkurang, tampak hingga penuh. Setelah 72 jam angkat bawang merah, lalu hitung panjang akarnya. Ratakan panjang akar yang diperoleh untuk setiap perlakuan. Bila ada panjang akar yang mencolok tidak perbedaannya diabaikan. Teruskan hasil pengamatan pada tabel 2.9. Lalu saya akan menghitung hambatan pertumbuhan untuk setiap konsentrasi larutan. Dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil usaha manusia dengan mencontoh deterjen mempunyai dampak negatif terhadap organisme atau makhluk hidup lain, yaitu ditandai dengan terhambatnya pertumbuhan atau jika semakin parah akan berakibat tidak hidupnya makhluk hidup tersebut. Bukan dengan terhadap tumbuhan tetapi juga terhadap hewan, dan dalam jangka panjang juga dapat berakibat fatal pada manusia. Manusia akan mengalami kelangkaan sumber pangan atau bahkan kalaupun ada sumber pangan dan sumber daya alam yang ada sudah tercemar. Dalam jangka pendek, pencemaran dapat mengakibatkan iritasi, sedang dalam jangka panjang sumber pangan yang sudah tercemar jika dikonsumsi manusia dalam jangka panjang dapat mengakibatkan munculnya penyakit yang fatal seperti tumor dan kanker. Demikianlah hasil praktikum saya dalam hal ekosistem dan pencemaran pada pertumbuhan akar bawang merah. Terima kasih.